Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki materi bab 1, yaitu tentang menganalisis pasar. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan kembali ya, syarat atau tata tertib di mata pelajaran marketing, disiplin dan aktif. Disiplin, hadir tepat waktu, mengikuti pembelajaran marketing dari awal sampai akhir, aktif dalam menanggapi atau merespon semua materi yang saya berikan. Jadi saya tahu bahwa kalian memang mengikuti pembelajarannya. Nah, di akhir video ini setelah kalian menyimak video ini, kalian harus memberikan kesimpulan di kolom komentar yang ada di YouTube. Di YouTube ya, bukan di Google Classroom. Jadi di YouTube. Ya. Oke, kita lanjut ya materinya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita semua tidak asing lagi dengan kata pasar. Pasar ada di mana-mana, termasuk di sekeliling kita, di sekitar rumah kita. Ada pasar modern dan juga pasar tradisional. Pasar tradisional di sekitar rumah yang terdekat dari rumah. Kalau modern, swalayan, mall, supermarket, hypermart, itu pasar ya. Nah, biasanya pasar ini adalah tempat di mana semua kebutuhan manusia atau konsumen ada di sana. Oke, tujuan pembelajarannya di pelajaran market ini yang pertama adalah nanti kita bahas tentang pengertian pasar, ruang lingkup pasar, macam-macam pasar, perilaku pasar. Apa itu pasar? Tadi sudah saya sampaikan sedikit mengenai pasar. Jadi pasar itu adalah, menurut William J. Stenson, pasar ini adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas. Untuk puas berarti ini dia menginginkan barang A, maka barang itu tersedia di pasar, akhirnya mereka puas. Uang yang digunakan untuk berbelanja serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Jadi bukan cuma punya uang tapi nggak punya keinginan uang, maksudnya keinginan membeli barang, tapi punya uang dan punya keinginan untuk membeli barang dan keinginan untuk puas dari barang yang dia beli. Lalu menurut Kotler dan Armstrong, pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Jadi kalau menurut ini lebih luas lagi ya. Jadi misalnya di kelas kalian jualan martabak, dan itu ada pembeli dan pembelinya ini konsisten sama martabak yang kalian jual, itu bisa disebut juga pasar kalau menurut Kotler dan Armstrong. Nah, lalu produk itu apa? Produk ini mencakup segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk ini adalah pengalaman dari selanjutnya adalah unsur-unsur pasar. Unsur-unsur pasar ini hanya ada 4. Yang pertama adalah adanya penjual. Penjual tahu kan ya, penjual ini adalah orang atau perusahaan yang menjual produk kepada calon konsumen. Prinsip dari penjual adalah penjual berusaha memenuhi selera kebutuhan pembeli dengan berbagai macam iklan dan promosi untuk mendapatkan keuntungannya. Jadi si penjual ini menjual produk, lalu produk tersebut dipromosikan dengan berbagai cara dan diiklankan sehingga pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut, akhirnya dibeli dan penjual mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua adalah pembeli. Nah, pembeli ini adalah orang yang membeli dan memakai jasa atau produk si penjual untuk digunakan sendiri ataupun dijual kembali. Nah, prinsip dari pembeli ini adalah mendapatkan produk dengan mutu dan kualitas yang bagus, yang terbaik, tetapi dengan harga yang seminim mungkin. Jadi harganya murah tapi produknya bagus. Ya, biasa orang Indonesia ya, dan biasanya produk-produk yang seperti itu barang-barang yang black market yang ada di pasar ilegal. Dia nggak bayar pajak,
dari luar masuk Indonesia nggak bayar pajak, makanya harganya bisa murah tapi kualitasnya bagus. Ada juga produk-produk lokal yang harganya nggak semahal harga produk import tapi kualitasnya bagus. Tentu harganya sedikit lebih mahal daripada produk yang ilegal. Nah, yang ketiga adalah produk. Produk ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan, barang maupun jasa yang ditawarkan penjual ke calon pembeli atau ke konsumen, ditawarkan di pasar untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Jadi produk itu ada produk barang dan produk jasa. Kalau barang, contohnya barang ini yang bisa kita pegang, yang bisa diraba, dipegang, dilihat secara langsung, dipegang bentuknya dan tahu terlihat ini barang. Tapi kalau jasa hanya bisa dirasakan manfaatnya, tapi tidak bisa dipegang secara langsung. Contohnya jasa apa? Gojek, dokter, itu jasa. Tapi kalau yang produk berupa barang dan jasa, misalnya klinik kecantikan. Selain konsumen membeli krim-krim dari klinik kecantikan tersebut, konsumen juga bisa merasakan manfaat dari jasa konsultasi dokter yang ada di klinik kecantikan tersebut. Nah, yang terakhir adalah transaksi jual beli. Jadi di pasar harus adanya transaksi jual beli. Transaksi yang dilakukan penjual menawarkan barang atau jasa ke pembeli dengan harga yang telah disepakati. Biasanya kalau di pasar tradisional ada proses tawar-menawar. Tetapi proses tawar-menawar ini tidak berlaku di pasar-pasar modern karena harganya sudah tidak bisa ditawar lagi kalau di mall-mall atau supermarket, swalayan gitu ya. Nah, transaksi jual beli ini harus diakhiri dengan proses pemindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Jadi misalnya di pasar tradisional ada ibu-ibu mau beli baju, udah dilihat-lihat, dipegang-pegang, ditawar-tawar, nggak jadi beli. Berarti di situ tidak ada atau tidak terjadi transaksi jual beli. Ingat ya, berarti unsur-unsur pasar ada 4. Yang pertama adanya penjual, adanya pembeli, adanya produk, dan adanya transaksi jual beli. Nah, lalu selanjutnya adalah fungsi pasar. Fungsi pasar yang pertama adalah sebagai sarana distribusi, yaitu pasar memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dari produsen ini kan yang membuat barang. Jadi barang itu atau pabrik atau tempat kulakan, beda tempatnya sama pasar ya. Produsen membuat barang, lalu barang tersebut dibeli atau diambil oleh supplier, dan si supplier ini kemudian menjual atau si pembeli di produsen tersebut menjual barang di pasar tradisional, pasar modern, lalu dibelilah sama konsumen. Itu namanya proses distribusi, pemindahan barang. Nah, lalu ada sebagai pembentuk harga. Tapi pembentuk harga ini di pasar tradisional ya, terjadinya tawar-menawar. Setelah tawar-menawar jadinya kesepakatan, lalu harga terbentuk. Tapi kalau di pasar modern harganya sudah terbentuk dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang ketiga adalah sebagai sarana promosi, yaitu tempat memperkenalkan dan menginformasikan barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasan atau ciri khas dari produk tersebut. Kalau di pasar tradisional promosi gimana? Pernah dengar nggak penjual di pasar tradisional teriak-teriak, ayo nih baju 10.000 3, baju kemurahan ya, 100.000 3. Nah, itu salah satu bentuk promosi. Lalu bisa juga ada yang menulis, membuat kardus kecil ditempel di dekat lapak jualannya, ditulisnya lagi perabotan rumah tangga 10.000 3. Nah, itu bentuk promosi juga. Tapi kalau di pasar modern, promosinya dengan menempatkan POP. POP itu point of purchase, yaitu bukan kertas apa ya, yang ada di dinding atau di atas rak pajangan barang. Nah, lalu ada tulisannya nih, misalnya diskon 50%, diskon 20%, tapi di atas, ditempelnya tuh di atas produknya. Terus lalu ada buy one get one, itu promosinya juga.
Nah, lalu juga bisa kadang promosi di pasar modern bisa secara langsung oleh SPG-nya yang menawarkan barang. Biasanya barang-barang dengan varian baru atau dia merek baru dari jenis barang tersebut. Misalnya keju yang sudah kita tahu adalah Kraft udah lama ya. Nah, tiba-tiba ada nih pabrik atau pembuat keju Pro Cheese. Nah, si SPG-nya ini dia biasanya stay dekat stand atau dekat rak-rak keju sambil bawa-bawa keju Pro Cheese dan menawarkan ke calon konsumen secara langsung untuk tester dulu rasa dari Pro Cheese, karena kita belum familiar dengan rasa kejunya Pro Cheese tapi sudah familiar dengan rasa keju Kraft. Selanjutnya adalah pasar sebagai penyerap tenaga kerja. Nah, di pasar ini operasional ya, sehari-hari melibatkan banyak orang, banyak pihak. Kalau pasar tradisional ada apa? Ada tukang sapu, keamanan barang, kebersihan, lalu yang ngangkut-ngangkut barang, terus yang jagain tokonya. Nah, lalu juga kalau di pasar modern juga sama ya. Nah, makanya pasar ini bisa sebagai penyerap tenaga kerja selain adanya penjual dan pembeli. Lalu yang terakhir adalah pasar sebagai penyedia kebutuhan di masa mendatang. Kebutuhan hidup manusia atau konsumen tidak hanya terjadi di masa kini, tapi juga terjadi di masa depan. Nah, biasanya pasar ini berperan sebagai pengelola tabungan dan investasi. Tentunya contohnya pasar modal. Tahu kan pasar modal? Pasar saham, lalu reksadana, pasar modal, reksadana, investasi, terus emas juga bisa ya. Nah, kalau di pasar modern atau tradisional memang nggak ada sahamnya, tapi yang dijadikan investasi itu bisa misalnya kalian beli alat-alat kebutuhan sekolah tapi belum masuk sekolahnya. Nah, itu masih 2 bulan lagi atau 6 bulan lagi masuk sekolahnya. Nah, itu investasi untuk 6 bulan ke depan aja. Itu bisa juga ya. Ini ada contoh. Nah, ini contoh dari pasar asuransi. Pasar asuransi. Nah, pasar asuransi ini membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya di masa depan lewat asuransi. Lalu yang di sampingnya ini adalah contoh promosi yang disiapkan dengan baik. Nah, lihat ini adalah HP Samsung kalau nggak salah ya, J6 Plus. Lalu di atasnya adalah ada promosinya. Tuh, gratis 1 kali cicilan. Misalnya cicilannya ada 12 kali, nah itu gratis 1 kali cicilan. Jadi 11 kali cicilan. Tapi ya biasanya penjual juga nggak merugi ya. Dengan adanya gratis 1 kali cicilan, biasanya di cicilan selanjutnya, cicilan kedua dan seterusnya itu naik. Bukan naik sih, ya paling gratisnya bukan 1 kali cicilan. Misalnya cicilan sebulan 1 kalinya ini 500.000, lalu kan ada 12 kali nih, berarti 5 juta, berarti ada 6 juta, harga HP-nya ini 6 juta. Nah, nggak mungkin kan 500.000-nya ini hilang begitu aja. Pasti sebenarnya harganya itu bukan 6 juta, tapi memang 5.500.000 atau 5.200.000. Jadi atau 5.700.000. Jadi paling dikasih diskonnya ya nggak full 1 kali cicilan ya. Biasanya gitu penjual, gue juga kan nggak mau rugi. Ya, sekian ya mata pelajaran hari ini, materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, oh ya, jangan lupa tulis kesimpulan dari video ini di kolom komentar. Semuanya ya, wajib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.